Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran daring IPA. Apa kabar anak-anak Ustazah sekalian? Ustazah harap kalian masih dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, dan Allah melindungi kita dari pandemi yang saat ini tengah terjadi. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai proses pencernaan pada manusia. Ustazah harap kalian bisa menyimak video pembelajaran ini dengan baik dan kalian bisa memahaminya. Nah, silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Tubuh kita memerlukan energi untuk bisa melakukan aktivitas. Energi tersebut kita dapat dari makanan. Nah, untuk bisa terserap oleh tubuh, makanan itu perlu dicerna. Apa itu pencernaan? Pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap tubuh melalui pembuluh darah. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ tambahan berupa kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan akan berakhir di anus. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang akan mengeluarkan enzim untuk membantu proses pencernaan makanan, seperti kelenjar air ludah, hati, kantong empedu, dan juga pankreas. Makanan diproses oleh tubuh melalui 4 tahapan, yakni ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut, digesti atau pencernaan, absorpsi atau penyerapan, dan defekasi atau pengeluaran. Pencernaan makanan terbagi atas 2 macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pada pencernaan kimiawi terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Proses pencernaan dimulai ketika makanan masuk ke mulut. Di mulut akan terjadi proses pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh gigi dan lidah, dan pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh air liur. Air liur ini mengandung mukosa atau lendir yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase yang berfungsi untuk memecah amilum menjadi maltosa. Dari rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut juga sebagai epiglotis. Nah, epiglotis ini berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Setelah melalui faring, bolus akan menuju ke esofagus atau kerongkongan. Jangan salah ya, kerongkongan bukan tenggorokan. Nah, di kerongkongan ini, otot kerongkongan akan berkontraksi sehingga akan menimbulkan gerakan yang disebut sebagai gerakan meremas atau gerakan peristaltik, sehingga makanan akan terdorong menuju ke dalam lambung. Di dalam lambung akan terjadi proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung akan berkontraksi mengaduk-aduk bolus, dan secara kimiawi, bolus tersebut akan tercampur dengan getah lambung. Getah lambung ini mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. Berikut fungsi dari asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Setelah bolus dicerna di lambung, bolus akan menjadi bahan kekuningan yang disebut sebagai kimus. Kimus ini akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Usus 12 jari dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus tengah, dan ileum, usus penyerapan. Pada usus halus hanya terjadi proses pencernaan secara kimiawi. Pencernaan pertama terjadi pada duodenum. Nah, pada duodenum ini terdapat saluran yang terhubung dengan kantong empedu dan juga pankreas.
di mana getah pankreas ini mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Berikut fungsi dari ketiga enzim tersebut. Selanjutnya, getah empedu yang dihasilkan oleh hati akan mengemulsikan lemak sehingga membuat lemak akan larut di dalam air. Semua proses pencernaan akan berakhir di bagian jejunum sebelum zat-zat makanan ini diserap oleh bagian ileum. Sari-sari makanan ini akan diserap oleh villi atau jonjot usus halus dan kemudian akan diedarkan oleh darah menuju hati dan ke seluruh tubuh. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Di sini, usus besar akan berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Nah, bila kadar airnya terlalu banyak, maka usus akan menyerap kelebihan air tersebut. Namun, jika sisa makanan tersebut kekurangan air, maka usus akan mengeluarkan air dan mengirimkannya ke sisa makanan. Selain itu, di dalam usus besar juga terdapat bakteri Escherichia coli yang menguntungkan karena dapat membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Diingat ya, makanlah saat lapar, berhentilah sebelum kenyang. Eits, itu tadi bukan hadis, tapi pesan dokter dari Sudan untuk menyampaikan bagaimana kita menjaga tubuh agar selalu sehat. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini mengenai proses pencernaan pada manusia. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.